Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cinikita Mariko dengan NIM J1D1222021 dari mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan video kali ini di sini saya akan memaparkan materi tentang biaya kesehatan. Baiklah, tanpa langsung berlama-lama, marilah kita memasuki materi. Baiklah, pada materi biaya kesehatan ini, di sini aku akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama, definisi dari biaya kesehatan. Yang kedua, syarat pokok pembiayaan kesehatan. Yang ketiga, permasalahan dalam pembiayaan kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Yang pertama, pengertian biaya kesehatan. Menurut Azul Azwar, biaya kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Nah, pengertian dari biaya kesehatan ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama dari penyedia pelayanan kesehatan. Kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua yaitu pemakai jasa pelayanan. Yang dimaksud biaya kesehatan dari sudut pemakai jalan pelayanan atau health consumer adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Nah, dari dua sudut pandang yang tadi, kita dapat memahami bahwa pengertian biaya kesehatan tidaklah sama antara penyedia pelayanan kesehatan atau health provider dengan pemakai jasa pelayanan kesehatan atau health consumer. Di mana bagi penyedia pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan itu sendiri lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan itu lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan upaya kesehatan. Nah, yang kedua yaitu syarat pokok pembiayaan kesehatan. Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat pokok, yakni yang pertama itu jumlah. Nah, jumlah ini merupakan suatu syarat utama bagi kesehatan, di mana pada dasarnya jumlahnya harus cukup. Arti kata dari cukup ini ada di mana cukup untuk membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan, serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Yang kedua, penyebaran, di mana penyebaran yang dimaksud adalah penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Karena jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, maka akan dapat menyulitkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan. Jika pada jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi pemanfaatnya tidak mendapatkan pengaturan yang optimal, maka akan menimbulkan banyak masalah pastinya. Yang dimana itu dapat menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, untuk dapat melaksanakan syarat-syarat tersebut, maka perlu memenuhi beberapa hal, yaitu yang pertama, peningkatan efektivitas dengan mengubah penyebaran dan alokasi penggunaan dana. Dalam penyebaran dan pengalokasian penggunaan dana, lebih baik mengutamakan upaya kesehatan yang menghasilkan dampak yang lebih besar. Misalnya, mengutamakan upaya pencegahan, bukan pengobatan penyakit. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian. Untuk meningkatkan efisiensi juga dengan meningkatkan standar minimal pelayanan yang bertujuan agar terhindar dari pemborosan baik pada sarana dan juga tindakan. Dan juga meningkatkan kerjasama antar berbagai pelayanan kesehatan. Baiklah, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu permasalahan dalam pembiayaan kesehatan. Nah, di sini aku akan menjelaskan ada beberapa permasalahan yang sering dalam pembiayaan kesehatan. Yang pertama yaitu kurangnya dana yang tersedia. Di mana pada dasarnya di banyak negara, terutama negara berkembang, sering sekali pengalokasian dana anggaran kesehatan sangatlah kurang. Sebab sering sekali dianggap bahwa pelayanan kesehatan tidak bersikap produktif, melainkan konsumtif.
Yang kedua, penyebaran dana yang tidak sesuai. Nah, hal ini sering banget ya kita lihat di mana ada perbedaan antara dana di perkotaan dan juga pedesaan. Di mana sering sekali dana yang besar dan lebih diutamakan itu di perkotaan. Sedangkan pada faktanya bahwa masyarakat di pedesaan lebih membutuhkan hal tersebut. Yang ketiga, pemanfaatan dana yang tidak tepat. Yang dimana hal yang cukup mengejutkan bahwa di banyak negara ternyata biaya pelayanan kedokterannya lebih tinggi daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengakui bahwa bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat, yaitu pengelolaan dana tidak sesuai atau seringkali dana untuk kesehatan tidak tepat sasaran disebabkan pengetahuan dan juga keterampilan yang masih terbatas dan juga sikap para mental pengelolanya. Yang kelima, yaitu biaya kesehatan yang semakin meningkat. Jadi mana ada pun penyebab mengapa biaya kesehatan itu semakin meningkat dikarenakan tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat, tingkat permintaan semakin tinggi, kemajuan teknologi, perubahan pola penyakit, dan juga perubahan pola pelayanan kesehatan. Baiklah, materi yang keempat, yaitu upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Nah, untuk upaya pengendalian pembiayaan kesehatan ini aku ada merangkap tiga, yaitu yang pertama upaya meningkatkan jumlah dana dengan cara yaitu melalui pemerintah dan juga melalui badan-badan lainnya yaitu dari luar pemerintah. Yang kedua yaitu upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana, yaitu dengan cara yang pertama penyempurnaan sistem pelayanan, yang kedua yaitu dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelolanya. Dan yang ketiga yaitu upaya pengendalian biaya kesehatan dengan cara yang pertama memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan. Yang kedua yaitu memperlakukan peraturan studi kelayakan. Yang ketiga yaitu memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana. Dan yang kelima, penempatan standar baku pelayanan kesehatan. Yang keenam, menyelenggarakan program menjaga mutu. Yang ketujuh, menyelenggarakan pengaturan tarif pelayanan. Dan yang terakhir yaitu asuransi kesehatan. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang aku dapat sampaikan tentang materi biaya kesehatan. Semoga materi yang telah aku sampaikan ini dapat berguna untuk kita dan juga kamu yang mendengarkan. Untuk akhir kata, aku ucapkan terima kasih.